Apakah kredit kepemilikan rumah atau KPR itu termasuk riba? Ini juga merupakan persoalan yang sangat sering ditanyakan oleh banyak orang, yaitu tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan riba. Apakah kita bisa menyebut KPR sebagai riba? Hanya dengan memberi nama bunga, tidak serta-merta menjadikannya riba. Sebuah istilah tidak serta-merta menjadi riba hanya karena diberi nama demikian. Selama definisi riba yang sebenarnya tidak sepenuhnya terpenuhi, maka hal itu tidak dapat langsung dianggap sebagai riba. Terkait hal ini, Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis, ayyadahullahu ta'ala binasril aziz, pernah menjelaskan bahwa pertama-tama, tidak sepenuhnya tepat untuk langsung menyebutnya sebagai pinjaman berbunga, karena dalam mekanisme tersebut, rumah yang dibeli melalui pinjaman dari bank atau suatu lembaga keuangan, sampai batas tertentu, rumah tersebut masih menjadi milik bank atau lembaga keuangan tersebut sampai pinjaman itu dilunasi. Ini pada dasarnya merupakan bentuk rahan atau jaminan yang juga diperbolehkan dalam Islam. Huzur menjelaskan bahwa hal itu pada dasarnya menjadi semacam rahan atau jaminan yang juga diizinkan dalam Islam. Dalam Al-Quran terdapat ungkapan farihanum makbudoh, yang berarti jaminan yang berada dalam penguasaan pihak pemberi pinjaman diperbolehkan, dan mengambil manfaat darinya juga diperbolehkan. Huzur kemudian menjelaskan bahwa tambahan pembayaran yang diterima oleh bank atau lembaga keuangan atas pinjaman tersebut, meskipun mereka menyebutnya sebagai kompensasi atau penurunan nilai uang atau devaluasi, juga dapat difahami sebagai semacam biaya sewa atas rumah tersebut yang termasuk dalam kategori mengambil manfaat dari barang yang dijadikan jaminan. Selain itu, biaya tambahan tersebut juga dapat dianggap sebagai biaya manajemen atau administrasi yang diperlukan oleh bank atau lembaga keuangan untuk mengelola pinjaman dan proses penagihannya. Hal kedua yang beliau jelaskan adalah bahwa di negara-negara barat, tidak setiap orang mampu dengan mudah membeli rumah untuk tempat tinggalnya. Karena itu, seseorang biasanya harus tinggal seumur hidup di rumah kontrakan. Dalam kondisi tersebut, semua uang sewa yang dibayarkan sepanjang hidupnya tidak memberikan manfaat lain selain hak untuk tinggal, karena rumah tersebut tidak pernah menjadi miliknya, meskipun ia telah membayar sewa dalam jumlah besar. Sebaliknya, melalui fasilitas KPR, seseorang dapat membeli rumah untuk tempat tinggalnya. Biasanya jumlah cicilan KPR yang harus dibayar hampir sama dengan jumlah sewa yang harus dibayarkan jika tinggal di rumah kontrakan. Namun dalam sistem KPR terdapat satu keuntungan tambahan, yaitu setelah seluruh cicilan tersebut dilunasi, rumah tersebut akhirnya menjadi milik orang tersebut. Dengan demikian, KPR tidak selalu dapat dianggap sebagai riba dalam pengertian yang sering dijelaskan, yaitu suatu keadaan di mana satu pihak menjadi penindas dan pihak lainnya menjadi tertindas. Oleh karena itu, prinsip yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu la tazulimuna wa la tuzlamun, yang artinya kamu tidak menzalimi dan juga tidak dizalimi harus menjadi dasar pertimbangan. Selama tidak ada unsur penindasan atau ketidakadilan, di mana satu pihak menjadi penindas dan pihak lain menjadi korban, maka hal tersebut tidak termasuk dalam kategori riba. Riba adalah keadaan di mana satu pihak menjadi penindas dan pihak lainnya menjadi tertindas.